Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langkah kaki itu terdengar pelan tapi mantap menyusuri trotoar yang sedikit basah setelah hujan sore. Aroma tanah yang tercampur dengan sisa air hujan memenuhi udara. Maya memegang payung lipat berwarna biru tua, satu-satunya payung yang ia miliki sejak 2 tahun lalu, ketika ia memutuskan meninggalkan rumah yang pernah ia huni bersama Rudy. Payung itu bukan sekadar benda pelindung dari hujan, tapi juga semacam pengingat betapa kerasnya ia bertahan sendirian setelah perceraian. Tubuhnya yang ramping dibalut dengan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Tas kerja yang sudah mulai sedikit pudar warnanya menggantung di bahu. Maya tidak pernah terlalu peduli dengan merek atau label pakaian. Baginya, yang penting nyaman dan bersih. Kakinya terus melangkah menuju halte bus, menyusuri jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang pulang kerja. Ia lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumah orang tuanya sederhana, berdinding bata yang dicat putih tapi warnanya sudah mulai memudar. Ayahnya seorang tukang kayu yang bekerja dari pagi hingga malam, sedangkan ibunya penjual kue keliling. Dari mereka, Maya belajar arti kerja keras dan kesabaran. Ia anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak kecil sudah terbiasa membantu orang tuanya, baik di dapur maupun menjaga adik-adiknya. Ketika teman-teman sebaya asyik bermain di lapangan atau duduk di warung es kelapa, Maya sering terlihat membawa bakul kue keliling membantu ibunya. Tak jarang, ia harus menahan malu ketika beberapa temannya mengejeknya sebagai penjual keliling atau anak penjual kue miskin. Tapi Maya selalu menanggapi dengan senyum tipis, memilih untuk diam daripada membalas ejekan itu. Diam-diam, ia menyimpan tekad dalam hati. Suatu hari ia akan berhasil, dan semua orang yang meremehkannya akan terdiam. Ketika lulus SMA, Maya tidak langsung melanjutkan kuliah karena kondisi keuangan keluarga yang pas-pasan. Ia memutuskan bekerja di sebuah toko alat tulis di kota. Setiap gajian, sebagian besar uangnya ia kirimkan ke rumah untuk membantu orang tua membiayai sekolah adik-adiknya. Sisa gaji ia simpan sedikit demi sedikit, hingga bertahun-tahun kemudian cukup untuk membiayai kuliahnya sendiri di universitas swasta. Perjalanan hidup Maya berubah ketika ia bertemu Rudy. Saat itu, ia bekerja paruh waktu sebagai kasir di sebuah supermarket, sementara kuliah di malam hari. Rudy, yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, sering datang berbelanja di supermarket itu. Sikapnya ramah, tutur katanya manis, dan ia punya cara membuat Maya merasa diperhatikan. Beberapa bulan kemudian, mereka mulai berpacaran. Di mata Maya, Rudy awalnya terlihat seperti pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Ia sering menjemput Maya sepulang kerja, membawakan makanan, dan memberikan perhatian kecil yang membuat Maya merasa dicintai. Perlahan, hubungan itu membawa mereka pada pernikahan sederhana di rumah orang tua Maya. Tak ada pesta mewah, hanya akad nikah dan syukuran kecil. Awal pernikahan, Maya merasa kehidupannya berjalan baik. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana. Maya tetap bekerja, sedangkan Rudy mulai mendapat promosi di kantornya. Namun, seiring waktu, perhatian Rudy mulai berkurang. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Maya mencoba memahami, berpikir bahwa suaminya bekerja keras demi masa depan mereka. Sampai suatu hari, Maya mulai menemukan tanda-tanda aneh. Parfum wanita di jaket Rudy, pesan singkat yang tidak pernah dijawab di depan Maya, dan seringnya Rudy pergi di akhir pekan tanpa alasan jelas. Maya mencoba bertanya, tapi setiap kali ia membuka topik, Rudy selalu marah dan menuduh Maya terlalu curiga. Puncaknya, Maya mengetahui bahwa Rudy berselingkuh dengan seorang wanita bernama Bunga, seorang rekan kerja di kantornya. Bunga jauh lebih muda, berpenampilan glamor, dan terbiasa hidup dengan kemewahan. Maya mengetahui semua itu bukan dari Rudy, melainkan dari seorang teman yang diam-diam merasa iba padanya. Saat Maya mengonfrontasi Rudy, bukannya meminta maaf, Rudy malah mengatakan bahwa Bunga lebih pantas menjadi istrinya. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Maya. Perceraian menjadi jalan terakhir. Prosesnya berlangsung singkat, tapi meninggalkan luka yang dalam. Maya harus meninggalkan rumah kontrakan yang dulu mereka tempati, kembali memulai hidup dari nol. Ia pindah ke kamar kos kecil di pinggiran kota, dengan hanya membawa pakaian, sedikit tabungan,
dan payung biru tua yang kini selalu ia bawa. Hari-hari setelah perceraian, Maya menjalani hidup seperti robot. Pagi berangkat kerja, malam pulang, lalu duduk sendiri di kamar kosnya sambil memandangi atap yang mulai mengelupas. Namun, di tengah kesedihan itu, ia menemukan kekuatan baru. Ia tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun. Ia memutuskan fokus pada karir, mengembangkan keterampilannya, dan perlahan mulai meraih posisi yang lebih baik di tempat kerja. Sekarang, 2 tahun telah berlalu sejak perceraian itu. Maya sudah bekerja di sebuah perusahaan properti sebagai staf administrasi senior. Ia dikenal rekan-rekan kerjanya sebagai sosok yang profesional, rapi, dan tenang. Meski begitu, ia jarang membuka diri tentang kehidupan pribadinya. Beberapa rekan mencoba mendekat, tapi Maya selalu menjaga jarak. Baginya, masa lalu sudah cukup menjadi pelajaran bahwa tidak semua orang yang terlihat baik benar-benar bisa dipercaya. Sore itu, ia duduk di halte bus sambil memandangi lalu lintas yang padat. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala, menciptakan kilauan berwarna kuning dan merah di atas aspal yang masih basah. Maya membuka tasnya, memeriksa dompet, lalu menarik napas panjang. Sisa gajinya bulan ini hampir habis karena ia mengirimkan sebagian besar untuk biaya kuliah adiknya yang bungsu. Meski hidupnya belum sepenuhnya stabil, Maya merasa ada kepuasan tersendiri setiap kali bisa membantu keluarganya. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Payung biru tua itu kembali terbuka, menaungi langkah Maya yang menyusuri trotoar menuju warung kecil langganannya. Di sana, ia membeli sebungkus nasi uduk dan segelas teh panas untuk makan malam. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menyapanya dengan ramah. Maya membalas dengan senyum, lalu kembali ke kos. Kamar kosnya tidak luas, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur kecil, lemari pakaian, dan meja belajar yang kini ia gunakan sebagai meja kerja. Di dinding, tergantung foto keluarganya saat Lebaran tahun lalu. Maya menatap foto itu beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Di luar, hujan belum berhenti. Maya duduk di tepi tempat tidur, membuka bungkus nasi uduknya, lalu makan dengan perlahan. Pikiran-pikiran tentang masa lalu masih sesekali muncul, tapi kini ia sudah belajar untuk tidak lagi larut di dalamnya. Masa depannya masih panjang, dan ia tahu, entah bagaimana, hidup akan membawanya ke bab baru yang berbeda dari sebelumnya. Pagi itu matahari sudah meninggi, menyinari setiap sudut kota dengan cahaya hangatnya. Maya duduk di sudut kantin kantor sambil memegang secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan uap. Aroma kopi itu memenuhi inderanya, tetapi tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya dari mimpi buruk yang tadi malam kembali hadir. Mimpi yang tidak pernah benar-benar hilang, mimpi tentang hari-hari terakhirnya bersama Rudy. Dulu, masa awal pernikahan mereka terasa seperti potongan kecil dari cerita yang indah. Rudy adalah sosok yang penuh perhatian, atau setidaknya itu yang Maya percayai. Ia mengingat bagaimana Rudy selalu menjemputnya sepulang kerja, meski hujan deras sekalipun. Bagaimana Rudy selalu memegang tangannya saat mereka berjalan di trotoar sempit menuju rumah kontrakan kecil yang mereka sewa. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar, dapur mungil, dan ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Namun, setiap sudutnya terasa hangat karena mereka mengisinya dengan tawa dan cerita. Tapi perlahan, warna-warna hangat itu mulai memudar. Awalnya, Maya tidak terlalu memikirkan ketika Rudy mulai sering pulang larut malam. Ia percaya pada alasan lembur yang diucapkan suaminya, percaya bahwa semua itu demi masa depan mereka. Namun, lama-kelamaan, lembur itu semakin sering, bahkan di akhir pekan. Rudy mulai jarang mengajaknya makan malam bersama. Jarang bertanya tentang harinya, jarang menunjukkan perhatian kecil yang dulu membuat Maya merasa spesial. Puncak kegelisahan itu datang ketika Maya menemukan setetes parfum wanita yang asing di kerah kemeja Rudy. Harumnya terlalu manis, berbeda dengan parfum yang biasanya dipakai Rudy. Maya menanyakan hal itu dengan hati-hati, namun jawabannya hanya tatapan kesal dan tuduhan bahwa Maya terlalu sensitif. Sejak hari itu, jarak di antara mereka semakin terasa. Rudy menjadi lebih cepat marah, lebih sering mengabaikan, dan mulai bersikap seolah Maya hanyalah bagian latar dalam hidupnya. Maya mencoba bertahan, berpikir bahwa setiap rumah tangga pasti punya masa sulit. Ia berusaha memperbaiki hubungan, menyiapkan sarapan lebih pagi, menunggu Rudy pulang di ruang tamu meski matanya hampir tertutup kantuk, dan mengajak bicara tentang masa depan mereka. Namun,
Semua usahanya seperti berbicara pada dinding. Hingga suatu sore, ketika Maya baru saja pulang dari kantor, telepon genggamnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya sedikit terkejut. Ani, teman SMA-nya yang jarang menghubungi. Suara Ani terdengar gugup di seberang. Maya, aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi aku lihat Rudy di mall kemarin, ucapnya pelan. Dia sama seorang perempuan. Mereka kelihatan dekat. Terlalu dekat. Kata-kata itu membuat dada Maya terasa sesak. Namun, ia mencoba menyangkal, mencoba berpikir bahwa Ani mungkin salah lihat. Malamnya, Maya menunggu Rudy pulang. Pukul 10 malam, pintu terbuka dan Rudy masuk sambil menguap. "Kamu dari mana?" tanya Maya. Suaranya bergetar namun berusaha terdengar biasa. "Lembur," jawab Rudy singkat. "Lembur di mall." Maya memberanikan diri. Tatapan Rudy langsung berubah dingin. "Kamu mulai lagi? Jangan bawa-bawa kecurigaan gak jelas ke rumah ini, Maya," bentaknya sebelum masuk ke kamar dan membanting pintu. Sejak malam itu, Maya mulai diam-diam mengamati Rudy. Ia melihat bagaimana suaminya semakin sering tersenyum saat menatap layar ponsel, bagaimana ia menyimpan ponselnya dengan cepat setiap kali Maya lewat, dan bagaimana ia tiba-tiba punya alasan untuk keluar rumah bahkan di hari libur. Kebenaran yang menohok akhirnya terungkap sebulan kemudian. Maya yang sedang menata lemari pakaian menemukan sebuah nota pembelian perhiasan. Bukan untuknya. Di nota itu, tertulis nama penerima, Bunga. Bunga? Nama yang selama ini hanya ia dengar sekilas ketika Rudy menceritakan rekan kerjanya. Sekarang, nama itu menjadi seperti duri yang menusuk setiap tarikan napas Maya. Konfrontasi yang ia lakukan malam itu menjadi titik balik. "Rudy, siapa Bunga?" tanya Maya, berusaha tetap tenang meski tangannya gemetar memegang nota perhiasan. "Teman kerja," jawab Rudy datar. "Teman kerja? Teman kerja sampai dibeliin cincin emas?" Suaranya meninggi tanpa bisa ditahan. Rudy menghela napas panjang, lalu menatap Maya dengan tatapan yang membuatnya terdiam. "Maya, aku sudah nggak bahagia sama kamu. Bunga, dia lebih ngerti aku. Lebih bisa ngertiin hidup aku. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri." Duniamu sendiri. Kata itu menghantam keras. Dunia yang dimaksud Rudy adalah dunia yang ia isi dengan kerja keras demi membantu ekonomi rumah tangga mereka. Dunia yang membuatnya sering lembur demi bisa membayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Dunia yang seharusnya menjadi alasan mereka bisa hidup bersama, bukan alasan untuk mengkhianati. Tak butuh waktu lama sampai Rudy meminta cerai. Maya menolak pada awalnya, mencoba meyakinkan bahwa mereka bisa memperbaiki semuanya. Namun, Rudy sudah memutuskan. Baginya, Bunga adalah masa depan. Proses perceraian berlangsung cepat. Di ruang sidang, Maya duduk dengan kepala tertunduk, mencoba menahan air mata yang menggenang. Rudy duduk di seberangnya, terlihat begitu tenang, seolah pernikahan mereka hanya sebuah kontrak kerja yang habis masa berlakunya. Hari terakhir di rumah kontrakan itu, Maya berkemas sendirian. Rudy sudah pindah bersama Bunga. Maya meninggalkan semua perabot, hanya membawa beberapa pakaian, dokumen penting, dan payung biru tua yang selama ini setia menemaninya. Ketika pintu rumah itu tertutup untuk terakhir kalinya, Maya berdiri di depan sebentar. Ia memandang dinding yang dulu ia cat bersama Rudy, memandang pekarangan kecil tempat mereka pernah menanam bunga kertas, memandang pintu yang dulu menjadi saksi tawa mereka. Semuanya kini hanya kenangan pahit. Dan sejak hari itu, ia berjanji tidak akan pernah lagi memberikan hatinya dengan mudah. Luka lama itu tetap ada, mengendap di sudut hatinya, menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu datang dengan janji manis. Kadang ia datang untuk menguji, menghancurkan, dan meninggalkan bekas yang sulit hilang. Langit sore itu berwarna jingga pucat, tanda matahari sebentar lagi tenggelam. Udara terasa hangat, tetapi angin sore yang bertiup membuat orang-orang di sekitar jalan kota berjalan sedikit lebih cepat. Maya melangkah keluar dari gedung kantornya dengan langkah tenang, tas kerja tergantung di bahu kanan. Ia berencana langsung pulang, tapi sebuah pesan masuk di ponselnya dari rekan kantor. "Maya, tolong titip dokumen ini ke acara pameran properti di Hotel Grand Taman. Bos minta hari ini juga." Maya sempat menghela napas. Pameran itu berjarak cukup jauh dari kantornya, tapi ia tidak bisa menolak permintaan itu.
Dokumen yang dimaksud adalah brosur dan proposal penawaran yang sudah disiapkan tim marketing. Ia mengambil map besar berwarna coklat, lalu memesan ojek online menuju hotel tersebut. Hotel Grand Taman berdiri megah di pusat kota. Lampu-lampu di lobi menyala terang, memantulkan kilau ke lantai marmer putih. Suasana ramai, tamu undangan lalu lalang sambil membawa minuman atau brosur pameran. Aroma kopi dan parfum bercampur di udara. Maya berjalan ke meja registrasi, memperkenalkan diri, lalu menyerahkan dokumen pada panitia. Setelah urusan selesai, ia berniat langsung keluar. Namun, ketika berbalik, ia tidak sengaja menabrak seseorang. Map di tangannya hampir terjatuh, tapi tangan pria itu cepat menahannya. "Maaf, saya nggak lihat," ucap suara berat namun hangat itu. Maya mendongak. Di depannya berdiri seorang pria berperawakan tinggi dengan jas abu-abu yang rapi. Wajahnya tegas namun ramah, rahangnya kokoh, dan ada sedikit kerutan di sudut mata yang menandakan sering tersenyum. Rambutnya hitam pekat, disisir rapi ke samping. "Tidak apa-apa, saya juga tidak lihat," jawab Maya singkat sambil merapikan map. Pria itu menatapnya sejenak, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Anda staf dari Arta Property, ya?" tanyanya. Maya sedikit terkejut. "Iya." "Anda mengenal perusahaan saya?" "Saya pernah menghadiri salah satu presentasi tim marketing kalian. Kalau tidak salah, Anda bagian administrasi." Maya mengangguk pelan. "Benar." Pria itu mengulurkan tangan. "Saya Yogi." Maya menjabat tangannya sebentar. "Maya." Ada jeda singkat di antara mereka, tapi bukan jeda yang canggung. Lebih seperti momen di mana dua orang asing berusaha mengamati satu sama lain tanpa tergesa-gesa. "Kalau tidak keberatan, mau saya antar pulang? Kebetulan saya juga selesai dari sini," ucap Yogi dengan nada sopan. Maya menimbang sebentar. Ia biasanya menolak tawaran dari orang yang baru dikenal. Tetapi entah mengapa, tatapan mata Yogi membuatnya merasa aman. "Baiklah, terima kasih." Mereka berjalan keluar hotel bersama. Di parkiran, Yogi membuka pintu mobil hitamnya dan mempersilakan Maya masuk. Mobil itu wangi, bersih, dan terawat. Dalam perjalanan, mereka mengobrol ringan tentang pekerjaan dan lalu lintas kota. "Sepertinya Anda sudah lama bekerja di Arta Property?" tanya Yogi sambil melirik sekilas ke arahnya. "Sekitar 2 tahun," jawab Maya. "Awalnya cukup sulit, tapi sekarang saya sudah mulai terbiasa." Yogi mengangguk pelan. "Bagus. Jarang ada orang yang bisa bertahan di industri ini tanpa mudah menyerah." Maya tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Ia tidak terbiasa membicarakan kehidupannya secara detail pada orang yang baru dikenal. Namun, ia mulai memperhatikan bahwa Yogi selalu memilih kata-katanya dengan hati-hati, tidak pernah terdengar merendahkan. Ketika mobil berhenti di depan kos Maya, ia mengucapkan terima kasih. "Terima kasih sudah mengantar. Saya tidak ingin merepotkan." "Tidak merepotkan sama sekali. Semoga kita bisa bertemu lagi," balas Yogi, suaranya tulus. Maya turun dari mobil, melangkah masuk ke gerbang kos. Ia tidak menoleh ke belakang, tapi di dalam hatinya, ia merasa sedikit aneh. Aneh dalam arti yang tidak buruk. Pertemuan itu singkat, tapi cukup untuk meninggalkan kesan. Malam itu, saat duduk di tepi tempat tidur, Maya mendapati dirinya memikirkan kembali tatapan mata Yogi. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum bisa ia artikan. Sejak pertemuan singkat di pameran properti itu, nama Yogi sering muncul di kepala Maya tanpa diundang. Bukan karena ia jatuh cinta, setidaknya itu yang ia yakini, melainkan karena rasa penasaran yang muncul secara alami. Yogi berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia temui, termasuk dari Rudy, mantan suaminya. Cara bicara Yogi tenang, tidak tergesa-gesa, seolah setiap kata dipilih dengan penuh pertimbangan. 3 hari setelah pertemuan itu, Maya sedang duduk di meja kerjanya ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo." "Selamat siang, Maya. Ini Yogi." Suara berat itu terdengar jelas di telinganya. "Oh, halo, Pak Yogi. Ada yang bisa saya bantu?" Maya berusaha terdengar profesional. "Ada yang ingin saya sampaikan. Tapi mungkin lebih enak kalau kita bicara sambil bertemu. Tidak formal, sekadar makan siang." Maya sempat terdiam.
Ia tidak pernah menerima ajakan makan siang dari seseorang yang bukan rekan kerja dekat. Namun, nada bicara Yogi tidak mengandung paksaan. Baik, di mana? Restoran di sebelah kantor kamu. Jam 1 siang. Tepat pukul 1, Maya berjalan menuju restoran yang dimaksud. Tempat itu memiliki interior kayu hangat dengan pencahayaan lembut, musik instrumental mengalun pelan di latar. Yogi sudah duduk di salah satu sudut, mengenakan kemeja putih yang rapi. Silakan duduk, ucapnya sambil tersenyum. Obrolan mereka awalnya ringan, membicarakan cuaca, perkembangan bisnis properti, hingga tren harga rumah di kota. Namun, Maya menyadari Yogi lebih banyak bertanya tentang dirinya, bukan sekadar pekerjaan, tetapi pandangannya tentang hidup, bagaimana ia menghabiskan waktu luang, dan hal-hal kecil yang jarang ditanyakan orang lain. Kamu selalu menjawab dengan singkat, kata Yogi sambil tersenyum tipis. Orang yang hati-hati biasanya punya cerita panjang di belakangnya. Maya terdiam, merasa seperti Yogi bisa melihat lapisan yang berusaha ia sembunyikan. Saya hanya tidak terbiasa membicarakan hal pribadi pada orang yang baru saya kenal. Bagus. Dunia ini penuh orang yang mudah membuka semua kartu di awal. Itu berisiko, balas Yogi santai. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Maya masih belum tahu siapa Yogi sebenarnya. Ia tidak menyebutkan pekerjaannya secara jelas, hanya mengatakan bahwa ia bergerak di beberapa bidang usaha. Maya tidak ingin terlihat kepo, jadi ia tidak memaksa bertanya lebih jauh. Saat mereka berpisah, Yogi menatapnya sebentar. Maya, kalau suatu hari kamu butuh bantuan, jangan ragu hubungi saya. Nomor saya sudah kamu simpan. Maya mengangguk pelan. Tawaran itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat hatinya sedikit bergetar. Malamnya, ia duduk di meja kecil di kos sambil memandang layar ponselnya. Nomor Yogi ada di sana. Namun ia tidak mengetik pesan. Ia hanya memikirkan kata-kata Yogi di restoran tadi, bertanya-tanya apa maksudnya. Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas bayangan Yogi di kepalanya. Bukan hanya wajah atau suaranya, tapi cara Yogi melihatnya, pandangan yang dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak akan mudah ia ungkapkan. Sejak pertama kali bertemu, hubungan Maya dan Yogi berkembang seperti aliran sungai di musim kemarau. Pelan tapi pasti, mengikis batu-batu keraguan di hati Maya. Tidak ada gempuran kata manis berlebihan, tidak ada janji-janji besar yang diucapkan sembarangan. Yogi hadir dengan caranya sendiri, sederhana, konsisten, dan selalu ada di saat Maya butuh. Awalnya, pertemuan mereka hanya sesekali. Yogi akan mengirim pesan singkat di pagi hari, sekadar menanyakan kabar atau mengingatkan Maya untuk sarapan. Kadang ia menelepon di malam hari, bukan untuk membicarakan hal penting, tapi hanya untuk mendengar suara Maya. Suaramu bikin aku tenang, katanya suatu malam, dan meskipun Maya hanya tertawa kecil, dalam hati ia merasakan hangat yang sulit ia tolak. Maya sempat berpikir Yogi hanyalah pria ramah yang pandai merangkai perhatian. Namun, semakin lama, ia sadar bahwa Yogi berbeda. Ia tidak pernah mencoba mengatur hidup Maya, tidak menuntut balasan pesan yang cepat, dan tidak marah jika Maya menolak ajakan bertemu karena sedang lelah. Semua itu membuat Maya merasa dihargai, sesuatu yang dulu jarang ia rasakan. 3 bulan berlalu, dan tanpa sadar, Yogi sudah menjadi bagian dari rutinitas Maya. Saat makan siang, kadang Yogi mampir membawakan makanan kesukaan Maya. Kamu kan suka ayam teriyaki, ucapnya suatu siang sambil meletakkan kotak bekal di meja kerja Maya. Saat Maya pulang larut karena lembur, Yogi akan mengirim pesan, hati-hati di jalan. Kalau capek, kabari, aku jemput. Perlahan, Maya mulai membuka sedikit demi sedikit tentang masa lalunya. Malam itu, mereka duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Hujan turun rintik-rintik di luar. Maya bercerita tentang pernikahannya dengan Rudy, tentang perselingkuhan yang menghancurkan hatinya, dan tentang rasa takut untuk mencintai lagi. Yogi mendengarkan tanpa memotong. Hanya sesekali mengangguk, sesekali menggenggam tangan Maya ketika matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak janji nggak akan bikin kamu kecewa, kata Yogi pelan. Tapi aku janji, kalau ada masalah, aku nggak akan lari atau nyembunyiin. Kita hadapi bareng-bareng. Kalimat itu terus terngiang di kepala Maya selama berhari-hari. Ia mulai sadar bahwa mungkin kebahagiaan tidak datang dari menemukan orang yang sempurna, tapi dari menemukan orang yang mau berjalan bersamanya,
bahkan ketika jalan itu penuh lubang. Bulan keempat hubungan mereka, Yogi mengajak Maya liburan singkat ke sebuah kota kecil di tepi laut. Bukan liburan mewah. Mereka hanya menginap di penginapan sederhana, makan di warung seafood pinggir pantai, dan menghabiskan sore dengan berjalan di tepi pasir. Maya jarang merasa setenang itu. Tidak ada drama, tidak ada tekanan, hanya kebersamaan yang tulus. Suatu malam di kota itu, mereka duduk di dermaga, angin laut bertiup lembut. Yogi menatap laut lepas, lalu berkata, "Maya, aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok atau tahun depan, tapi aku tahu satu hal, aku mau kamu ada di sisiku." Maya hanya tersenyum, tidak ingin terburu-buru mengartikan ucapannya. Namun, hatinya mulai menyimpan harapan kecil. 2 minggu setelah liburan itu, Yogi mulai memberi tanda-tanda yang lebih jelas. Ia mulai mengajak Maya bertemu keluarganya, memperkenalkan Maya pada kakak dan ibunya. Maya gugup, tapi sambutan keluarga Yogi hangat. Ibunya bahkan memeluk Maya lama sebelum mereka pulang. "Kamu orang baik, Nak. Jaga Yogi, ya," katanya, dan Maya nyaris menahan air mata. Hingga pada suatu malam, Yogi mengajak Maya makan malam di sebuah restoran tepi pantai yang baru dibuka. Maya datang dengan gaun biru tua sederhana, rambutnya dibiarkan terurai. Di meja, ada lilin kecil yang berkelip, musik lembut mengalun di latar. Obrolan mereka awalnya ringan, membicarakan pekerjaan, rencana akhir pekan, hingga cuaca. Tapi Maya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Yogi malam itu. Lebih dalam, lebih serius. "Maya," Yogi mulai, nadanya tenang namun tegas. "Selama ini, aku nggak cuma jatuh cinta sama senyummu atau caramu bicara. Aku jatuh cinta sama keberanianmu. Sama caramu tetap berdiri meski pernah jatuh. Aku mau ada di sisimu, bukan cuma hari ini, tapi setiap hari." Ia lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan kotak bludru hitam kecil, dan membukanya. Sebuah cincin perak sederhana dengan berlian mungil berkilau di dalamnya. "Maya, maukah kamu menikah denganku?" Maya menatap cincin itu lama. Dalam benaknya, wajah Rudi sempat muncul, diikuti semua luka yang pernah ia rasakan. Tapi di detik berikutnya, ia melihat Yogi, pria yang selama ini sabar menunggu, yang tidak pernah memaksa, yang selalu memegang tangannya ketika ia ragu. Air mata menggenang di matanya. "Iya," jawabnya pelan, tapi pasti. Senyum Yogi merekah. Ia menyelipkan cincin itu di jari manis Maya, lalu menggenggam tangannya erat. "Mulai sekarang, kita hadapi semuanya sama-sama," ucapnya. Malam itu, mereka berjalan di tepi pantai, berbicara tentang rencana masa depan. Ombak berkejaran di bawah cahaya bulan, dan Maya merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya benar-benar damai. Kabar pertunangan Maya dan Yogi menyebar cepat di lingkaran teman dan keluarga. Maya sendiri masih sering terbangun di pagi hari dengan perasaan seperti bermimpi. Cincin di jari manisnya terasa hangat setiap kali ia memandangnya, seolah menjadi pengingat bahwa hidupnya sedang berada di jalur baru yang penuh harapan. Hari-hari setelah lamaran diisi dengan pertemuan keluarga, diskusi ringan soal konsep pernikahan, dan pencarian lokasi yang sesuai. Yogi, yang biasanya santai, ternyata sangat teliti dalam urusan ini. Ia membuat daftar persiapan di sebuah buku kecil, dari gaun pengantin, dekorasi, catering, hingga daftar undangan. "Aku nggak mau kita ribet di menit-menit terakhir," kata Yogi sambil menandai beberapa opsi vendor di ponselnya. "Kalau bisa, semua diputuskan 3 bulan sebelum hari haji." Maya terkekeh melihat keseriusan itu. "Aku pikir aku yang bakal repot sendiri. Ternyata calon suamiku lebih rapi daripada aku." Proses persiapan terasa menyenangkan. Mereka berkunjung ke beberapa gedung pernikahan, mencoba menu catering, dan bahkan ikut kelas singkat tarian untuk persiapan resepsi. Ada momen-momen kecil yang membuat Maya semakin jatuh hati, seperti ketika Yogi rela berdiri berjam-jam di toko kain hanya untuk memastikan warna dekorasi sesuai selera Maya, atau ketika ia mengalah memilih menu makanan yang lebih disukai Maya meski dirinya kurang suka. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik perlahan. Seminggu setelah mereka memutuskan tanggal pernikahan, Maya menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Selamat, Mei. Cepat sekali move on-nya." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Maya hanya menatap ponselnya lama, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mencoba mengabaikan pesan itu,
menganggapnya mungkin ulah iseng seseorang. Namun 2 hari kemudian, pesan lain datang, "Jangan lupa, masa lalu nggak bisa dihapus begitu saja." Maya tidak menceritakan hal ini pada Yogi. Ia tidak ingin merusak suasana hati mereka. Apalagi Yogi sedang sibuk mengurus beberapa proyek besar di kantornya. Gangguan berikutnya datang ketika Maya pergi ke butik gaun pengantin bersama sahabatnya, Lila. Saat ia sedang mencoba gaun, Lila masuk ruang ganti dengan wajah tegang. "Mei, di luar ada bunga." Nama itu membuat tubuh Maya menegang. Ia menatap Lila, memastikan ia tidak salah dengar. "Bunga? Yang itu?" Lila mengangguk pelan. "Dia kayaknya lihat kamu dari tadi. Entah kenapa dia ada di sini." Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan. Namun ketika ia keluar dari butik, bunga memang berdiri di dekat pintu, menyandarkan tubuhnya ke mobil sambil tersenyum sinis. "Wah, cantik sekali. Mau nikah ya? Ganti model. Semoga yang ini nggak gampang bosan." Maya memilih untuk tidak menanggapi. Ia berjalan melewati bunga tanpa sepatah kata pun, meski hatinya bergejolak. Bunga tertawa kecil di belakangnya, seakan puas melihat Maya terganggu. Sejak hari itu, Maya mulai sering melihat tanda-tanda keberadaan bunga di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Di parkiran kantor, di kafe dekat rumah, bahkan sekali di minimarket tempat Maya belanja. Di tengah semua ini, Yogi tetap sibuk mengurus detail pernikahan. Ia mengajak Maya ke pertemuan dengan fotografer, memilih undangan, dan memesan kue pengantin. Maya mencoba menikmati momen itu, meski kegelisahan di dalam dirinya mulai tumbuh. Pada suatu malam, Maya duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk. Kali ini, tidak hanya kata-kata, tetapi foto. Foto dirinya bersama Yogi, diambil diam-diam dari kejauhan. "Lihatlah betapa bahagianya kamu sekarang." Tapi semua itu nggak akan lama. Tangan Maya gemetar. Ia merasa dadanya sesak. Malam itu ia memutuskan, cepat atau lambat, ia harus memberitahu Yogi. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sesuatu terjadi yang membuat semuanya semakin rumit. Maya berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak lelah. Mata yang dulu selalu berbinar kini menyimpan sedikit bayangan gelap. Gangguan dari bunga dan pesan-pesan misterius itu mulai menggerogoti pikirannya, meski ia berusaha keras menyembunyikannya dari Yogi. Malam itu, Yogi datang menjemputnya untuk makan malam bersama. Maya mencoba tersenyum ketika pintu apartemennya terbuka, tapi Yogi langsung melihat sesuatu yang berbeda. "Kamu kelihatan capek banget," ucapnya sambil meraih tangan Maya. "Aku cuma sibuk persiapan aja." "Nggak apa-apa," jawab Maya cepat. Mereka makan malam di sebuah restoran kecil langganan mereka. Yogi bercerita tentang pekerjaannya, sesekali mengajak Maya tertawa. Namun, di tengah percakapan, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan masuk, "Pantas kamu berani. Ternyata kamu nggak cerita siapa aku ke calon suamimu. Mau aku yang cerita?" Jari-jari Maya membeku di atas meja. Yogi menatapnya curiga. "Mei, ada apa?" "Nggak. Cuma pesan dari Lila," jawab Maya, mencoba tersenyum. Tapi Yogi tahu senyum itu palsu. Sepulang dari restoran, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Ia tahu, semakin lama ia menyembunyikan ini, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Malam itu, ia mengetik pesan untuk Yogi, "Besok aku mau ketemu kamu. Ada yang perlu aku ceritakan." Keesokan harinya, mereka bertemu di kafe kecil di pusat kota. Maya menggenggam cangkir kopinya erat, mencoba mengumpulkan keberanian. "Yok, ada seseorang dari masa laluku yang sepertinya nggak mau aku bahagia," ucap Maya pelan. Yogi menatapnya dalam. "Siapa?" "Bunga. Dia, dulu orang ketiga di pernikahan aku sama Rudi." Wajah Yogi menegang. "Dan sekarang dia ganggu kamu?" Maya mengangguk. "Dia kirim pesan, foto, bahkan sering muncul di tempat aku." Yogi menghela napas panjang, menahan amarah. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Aku takut kamu khawatir. Dan aku nggak mau suasana persiapan kita rusak." Yogi meraih tangan Maya. "Mei, aku nggak mau kamu hadapi ini sendirian. Aku janji, nggak ada yang akan ganggu kamu lagi. Aku akan urus ini." Beberapa hari kemudian,
Yogi mulai menyelidiki lebih jauh. Ia mencari tahu keberadaan Bunga, dan dari situ, ia mendapat kabar yang membuat darahnya berdesir. Bunga ternyata masih sering bertemu dengan Rudy. Bahkan, kabarnya mereka bekerja di perusahaan yang sama, dan yang mengejutkan, perusahaan itu adalah salah satu proyek klien besar Yogi. Suatu sore, saat Yogi keluar dari ruang rapat di kantornya, ia tanpa sengaja melihat Rudy di lobi. Mereka saling bertatap. Rudy tersenyum tipis, lalu berkata, "Oh, jadi kamu calon suaminya Maya? Wah, selamat, ya." Nada suaranya penuh sindiran. Yogi tidak menanggapi, hanya menatap tajam. Namun, di dalam kepalanya, ia tahu ini bukan kebetulan. Pertemuan itu membuatnya yakin, Rudy dan Bunga sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Maya mulai mengalami teror yang lebih terang-terangan. Suatu malam, ia menemukan secari kertas diselipkan di pintu apartemennya. Gak lama lagi semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Tubuh Maya bergetar. Ia langsung menghubungi Yogi, dan pria itu datang dalam waktu kurang dari 15 menit. Yogi memegang pundak Maya. "Mulai malam ini, kamu gak sendirian. Aku akan tinggal di sini sampai semua ini selesai." Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan persiapan pernikahan, tapi kewaspadaan Yogi meningkat. Ia mulai menyusun rencana untuk menghadapi Rudy dan Bunga, meski belum memberitahu Maya sepenuhnya. Yang tidak mereka ketahui, rencana Rudy dan Bunga jauh lebih besar daripada sekadar mengirim pesan atau teror kecil. Mereka ingin membuat drama besar di hari pernikahan itu sendiri. Hujan turun deras di luar jendela sebuah kafe kecil di sudut kota. Di sudut ruangan, Rudy duduk dengan jaket kulit hitamnya, mengaduk kopi tanpa benar-benar meminumnya. Di depannya, Bunga menatap layar ponselnya, sesekali tersenyum sinis. "Aku udah bilang, kita nggak bisa cuma ganggu dia lewat pesan," kata Bunga, suaranya pelan tapi penuh tekanan. "Kalau mau bikin dia hancur, kita harus bikin semua orang lihat sendiri." Rudy mengangguk pelan, matanya tajam. "Aku tahu. Dan aku punya ide. Kita bikin dia malu di depan semua undangan. Biar calon suaminya itu tahu siapa Maya sebenarnya." Bunga menaikkan alis. "Maksudnya?" "Aku masih simpan beberapa foto dan dokumen dari masa lalu. Kamu juga punya, kan?" Bunga tersenyum licik. "Tentu. Bahkan ada beberapa video yang dia nggak tahu aku rekam." Mereka merencanakan segalanya dengan detail. Dari siapa yang akan membawa materi itu, hingga cara mereka masuk ke gedung pernikahan tanpa diundang. Mereka memutuskan untuk menggunakan kenalan lama Rudy yang bekerja di perusahaan penyedia dekorasi acara, agar bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Maya sama sekali tidak mengetahui bahwa badai sedang disiapkan untuk menghantam hari bahagianya. Ia masih sibuk dengan persiapan, memilih bunga untuk dekorasi, fitting terakhir gaun pengantin, dan menulis janji pernikahannya. Yogi terus berusaha menjaga suasana tetap hangat, meski di balik layar ia mulai mengumpulkan informasi tentang pergerakan Rudy dan Bunga. Suatu malam, ketika Yogi pulang larut dari kantor, ia menerima panggilan dari temannya, Arman, yang bekerja di perusahaan event organizer. "Yok, ini aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi kayaknya mantan suaminya Maya lagi banyak tanya soal vendor yang kamu pakai." Yogi terdiam sejenak. Dia tanya apa? Segalanya. Lokasi, jadwal, bahkan susunan acara. Yogi berterima kasih pada Arman dan menutup telepon. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini rencana yang terstruktur. Keesokan harinya, Yogi mengajak Maya makan siang di restoran yang tenang. Setelah makanan mereka tiba, Yogi menatap Maya dengan serius. "Mei, aku mau tanya, kalau suatu hari, di depan orang banyak, masa lalu kamu diungkit-ungkit, kamu siap?" Maya tertegun. "Maksud kamu?" "Aku cuma pengen kamu siap mental. Karena ada kemungkinan orang-orang itu, Rudy dan Bunga, nggak akan diam sampai hari pernikahan kita." Maya menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Aku nggak tahu, Yok, tapi aku nggak mau mundur. Aku nggak mau mereka menang." Mendengar itu, Yogi tersenyum tipis dan menggenggam tangan Maya. "Kalau gitu, apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng." Namun, di sudut lain kota, Bunga sedang menghubungi seseorang yang akan menjadi pemeran tambahan dalam rencana mereka.
Orang itu adalah mantan rekan kerja Maya di perusahaan lama, seseorang yang pernah berselisih paham dengan Maya, dan sekarang mau dibayar untuk bersaksi bahwa Maya bukanlah wanita baik seperti yang semua orang kira. Hari demi hari menjelang pernikahan, ketegangan di udara semakin terasa. Maya mencoba fokus pada hal-hal indah, tapi matanya sering menangkap Yogi yang tampak memikirkan sesuatu yang berat. Di malam terakhir sebelum hari pernikahan, Rudy dan Bunga bertemu lagi di apartemen Bunga. Di meja, ada laptop terbuka menampilkan slide berisi foto-foto lama Maya. Beberapa diambil secara diam-diam, beberapa diedit untuk terlihat buruk. Bunga tertawa pelan. Besok, kita lihat wajahnya hancur di depan semua orang. Rudy mengangkat gelasnya. Untuk besok. Untuk kehancuran Maya. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar lembut yang menyapu jendela kamar Maya. Udara terasa sejuk, namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi gaun putih yang tergantung rapi di dekat lemari. Hari ini, hari yang sudah ia tunggu, hari yang ia pikir akan menjadi lembaran baru tanpa luka. Di luar, suara kendaraan lalu lalang samar terdengar. Beberapa menit kemudian, bel pintu apartemen berbunyi. Lila, sahabatnya, muncul dengan wajah berbinar sambil membawa tas berisi perlengkapan make-up. Pagi, calon pengantin. Udah siap jadi ratu sehari? Seru Lila. Maya tersenyum, meski sedikit gugup. Kayaknya perut aku nggak berhenti berdebar dari subuh. Itu normal, jawab Lila sambil mulai menata meja rias. Yang penting kamu nikmatin setiap detiknya. Selama beberapa jam, Maya duduk diam sementara tim rias bekerja. Mereka mengerjakan rambutnya, memoles wajahnya, dan menyesuaikan gaun agar pas di tubuhnya. Sesekali, Maya mencuri pandang ke ponselnya. Ada beberapa pesan masuk dari Yogi yang menenangkan hati. Aku udah di venue. Semuanya indah. Nggak sabar lihat kamu. Namun, di sudut lain kota, di sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari gedung pernikahan, Rudy dan Bunga sudah tiba lebih awal. Mereka berpakaian rapi, menyamar seperti tamu biasa. Di bagasi mobil mereka, ada sebuah tas hitam berisi laptop, proyektor mini, dan beberapa amplop. Kita masuk pas tamu mulai banyak. Biar nggak ketahuan, kata Rudy. Bunga mengangguk, menatap gedung dengan sorot mata penuh rencana. Sementara itu, di ruang tunggu pengantin pria, Yogi duduk bersama sahabatnya, Arman. Ia tampak tersenyum, tapi Arman bisa membaca gurat kekhawatiran di wajahnya. Kamu masih mikirin Rudy dan Bunga, kan? Tanya Arman pelan. Yogi menghela napas. Aku cuma punya firasat buruk. Tapi aku udah minta beberapa orang jaga di pintu masuk. Kalau mereka nekat, aku yang akan hadapi. Menjelang siang, tamu-tamu mulai berdatangan. Musik lembut mengalun dari pengeras suara, bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Maya tiba di venue dengan mobil khusus, ditemani Lila. Saat ia melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Senyum dan ucapan selamat datang bertubi-tubi, membuat Maya merasa sedikit lebih tenang. Di kejauhan, Yogi menatapnya. Mata mereka bertemu, dan seakan semua kegelisahan sirna. Mereka saling tersenyum, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Acara berlangsung lancar pada awalnya. Prosesi berjalan indah. Janji pernikahan diucapkan dengan suara bergetar penuh emosi. Beberapa tamu bahkan tampak meneteskan air mata haru. Namun, di tengah suasana sakral itu, dua sosok berjalan pelan menyusup di antara kerumunan, Rudy dan Bunga. Mereka mengambil posisi di dekat meja kontrol audiovisual. Dengan tatapan cepat, Rudy memberi isyarat pada seorang pria yang mengenakan seragam staf. Pria itu, yang ternyata adalah kenalan lama Rudy, menyerahkan kabel HDMI dan memberi akses ke sistem proyektor. Di tengah sambutan dari MC, layar besar di belakang panggung tiba-tiba berkedip. Gambar yang seharusnya menampilkan foto-foto bahagia Maya dan Yogi berubah menjadi serangkaian foto lama Maya bersama Rudy. Beberapa di antaranya diambil secara pribadi, bahkan ada yang diedit untuk terlihat buruk. Suara tamu mulai bergemuruh. Beberapa saling berbisik, beberapa terdiam kaget. Maya membeku di tempat, matanya membesar melihat wajahnya terpampang di layar dengan narasi yang jelas-jelas direkayasa. Yogi langsung melangkah maju, menghampiri meja kontrol. Namun sebelum ia sempat memutus koneksi,
Suara Bunga terdengar dari mikrofon. Biar semua tahu, ini pengantin perempuan yang sebenarnya. Calon suami barunya mungkin gak tahu, tapi dia pernah. Kalimat itu tak sempat selesai. Yogi meraih mikrofon dari tangan Bunga dan menatapnya tajam. Cukup. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Rudi maju selangkah, menyeringai. Kenapa? Takut kebenaran terbongkar? Maya berdiri terpaku, tangan gemetar. Tamu-tamu menatap ke arahnya, beberapa dengan ekspresi bingung, sebagian lain penasaran. Lila yang berdiri di dekat Maya meraih tangannya erat. Yogi menatap semua tamu. Saya tahu masa lalu calon istri saya. Dan saya tidak pernah malu atau menyesal memilihnya. Jadi kalau ada yang berpikir bisa menghancurkan hari ini, ia memandang lurus ke Rudi dan Bunga. Kalian salah besar. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan, meski sebagian masih terlihat bingung. Rudi dan Bunga tampak tidak puas, saling bertukar pandang. Mereka belum selesai. Mereka masih punya kartu terakhir. Di luar gedung, seseorang yang bekerja sama dengan mereka sedang bersiap masuk, membawa bukti lain yang mereka klaim akan membuat Maya tidak bisa berkutik di depan semua orang. Hening yang sempat tercipta di ruangan pecah ketika pintu gedung terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi dengan setelan hitam masuk, menenteng sebuah map tebal. Langkahnya cepat, matanya langsung mencari Rudi dan Bunga. Ini dia, seru Bunga, senyum liciknya kembali muncul. Bukti terakhir yang akan bikin semua orang tahu siapa Maya sebenarnya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, beberapa memiringkan tubuh untuk melihat lebih jelas. Pria itu menyerahkan map tersebut kepada Rudi. Dengan wajah puas, Rudi melangkah ke tengah ruangan, berdiri di samping mikrofon. Maya, suaranya memanjang, penuh nada mengejek. Kamu kira bisa menutupi semuanya? Ini, ia mengangkat map, adalah bukti kalau kamu bukan wanita baik-baik. Bukti yang akan bikin Yogi sadar kalau dia udah salah pilih. Maya berdiri tegak. Matanya berusaha tidak menunjukkan rasa takut. Meski di dalam dadanya, degup jantung terasa menggedor. Lila di sampingnya berbisik, jangan biarkan dia lihat kamu goyah. Rudi membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas, foto-foto dan dokumen yang ia klaim sebagai catatan utang, percakapan yang disunting, dan surat pengunduran diri Maya dari perusahaan lama yang ia ubah isinya. Lihat ini. Rudi menempelkan beberapa lembar di atas meja, menunjukkannya pada tamu-tamu terdekat. Dia pernah bekerja di perusahaan saya. Potong sebuah suara dari arah belakang. Semua kepala menoleh. Yogi melangkah ke depan, berdiri di antara Rudi dan Maya. Tatapannya dingin, namun suaranya tetap tenang. Kamu bilang ini bukti? Menarik. Karena saya mengenali semua dokumen itu. Itu milik perusahaan saya. Suasana berubah. Beberapa tamu mulai mengangkat alis. Bunga tampak ragu, tapi Rudi tertawa sinis. Perusahaan kamu? Jangan ngaco. Ini dari kantor lama Maya. Yogi mendekat, meraih salah satu dokumen. Kantor lama Maya adalah salah satu anak perusahaan saya. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi seketika. Maya sendiri terpaku, tidak menyangka Yogi akan mengungkap hal itu di hadapan semua orang. Dan tahu yang lebih menarik? Lanjut Yogi, menatap Rudi dan Bunga bergantian. Kalian berdua pernah bekerja untuk saya juga. Desahan kaget terdengar dari arah tamu. Wajah Bunga memucat, Rudi tampak kehilangan kata-kata. Yogi melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih tegas. Saya sudah tahu niat kalian sejak sebulan lalu. Semua dokumen ini sudah saya periksa. Kalian memalsukannya, mengedit foto, dan menyebarkan kebohongan. Dan karena kalian menggunakan materi milik perusahaan untuk tujuan pribadi, kalian bukan cuma akan kehilangan pekerjaan, tapi juga berurusan dengan hukum. Bunga mencoba menyela. Itu enggak. Diam. Suara Yogi memotongnya dengan tajam. Hari ini adalah hari pernikahan saya. Dan kalian mencoba menghancurkannya di depan keluarga dan teman-teman saya. Tapi yang kalian dapat hanyalah mempermalukan diri sendiri. Rudi, yang biasanya penuh percaya diri, kini mulai terlihat gelisah. Tangannya menggenggam map itu erat. Namun matanya menghindari tatapan Yogi. Maya melangkah maju. Untuk pertama kalinya, ia berdiri tepat di depan Rudi dan Bunga. Tatapannya mantap.
Kalian pikir aku akan menangis? Akan lari? Tid. Hari ini, aku berdiri di sini, bersama pria yang mencintaiku apa adanya, dan kalian tidak punya kuasa lagi atas hidupku. Suara tepuk tangan mulai terdengar dari sudut ruangan, lalu menyebar ke seluruh tamu. Beberapa orang bahkan berdiri, memberikan dukungan terbuka. Bunga menunduk, wajahnya merah padam. Rudy mencoba mengatakan sesuatu, tapi Yogi memberi isyarat kepada dua staf keamanan yang langsung menghampiri mereka. Tolong antar mereka keluar. Dan pastikan mereka tidak mengganggu lagi. Perintah Yogi. Saat keduanya dibawa keluar, Maya menarik napas panjang. Yogi memegang tangannya erat. Sudah selesai, bisiknya. Mereka tidak akan kembali. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia tahu, lembaran baru benar-benar dimulai hari ini.